بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas Syarhul Qawaid al-Arba', yaitu penjelasan kitab Al-Qawaid al-Arba', ya, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di tahun 1115 Hijriah dan beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Dan itu kitab tersebut akan disyarah, ya, oleh Syekh Salih Ibn Fauzan, ya, Ibn Abdullah Al-Fauzan. Kemudian kita masuk ke muqaddimah yang ditulis oleh pensyarah, yaitu Syekh Salih Al-Fauzan. Beliau memulainya dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah dan semoga Allah bersalawat dan bersalam atas Nabi kita Muhammad dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau. Wa ba'du, dan seterusnya. Fahadha syarhul lil qawaid al-arba'. Maka ini adalah penjelasan untuk kitab Al-Qawaid al-Arba' allati allafaha Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid, ya, sang pembaharu, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. لأنني لم أر من شرحها فأحببت أن أشرحها حسب وسعي وطاقتي. Karena aku tidak melihat ada orang yang mensyarahnya, maka aku ingin mensyarahnya semampuku dan sekuat tenagaku. Wallahu ya'fu amma qassartu fihi. Dan semoga Allah memaafkan dari apa yang aku kurangkan di dalamnya. Itulah muqaddimah dari Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah kitab Qawaid al-Arba'. Kemudian beliau mengatakan قال المؤلف رحمه الله تعالى
penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullahal karim Rabbal arshil azim, aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia menolong kamu di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan agar dia menjadikan kamu diberkati di mana saja kamu berada, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar dia menjadikan kamu termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur, wa idza btuliya sabar, dan apabila diuji dia bersabar, wa idza adznaba astaghfar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah, karena sesungguhnya ketiga hal tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, hadhihi al-qawa'idul arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah Al-Qawa'idul Arba' yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hiya risalatun mustaqillah, dia adalah sebuah risalah yang berdiri sendiri, lakinnaha tudba'u ma'a thalathatul usul, akan tetapi dia diikutkan bersama dengan risalah thalathatul usul, min ajlil hajati ilaiha, karena ada kebutuhan untuk melakukan itu, litakuna fi mutanawali aidi talbatil ilm, agar dia bisa berada di dalam tangan-tangan penuntut ilmu, agar dia bisa berada dalam tangan-tangan penuntut ilmu. Jadi risalah Qawaidul Arba' ini adalah risalah yang ringkas, dan sehingga bisa digabungkan dengan risalah yang lain yang juga ringkas, yaitu Thalathatul Usul, dibuat di dalam satu jilid, sehingga ini akan memudahkan para penuntut ilmu. Ini adalah tujuannya untuk mempermudah penuntut ilmu bisa membawa kitab tersebut kemana saja dia inginkan dan tidak kesulitan, tidak harus membawa kitab yang tebal. Ini salah satu metode yang sangat menguntungkan para penuntut ilmu. Wal qawa'idu jam'u qa'idah, dan kata al-qawa'id adalah jamak dari kata qa'idah. Wal qa'idatu hiya al-aslu alladhi tafarra'u anhu masailu kathirah atau furu'un kathirah. Dan al-qa'idah itu sendiri adalah al-aslu, yaitu pokok, suatu pokok, alladhi yatafarra'u anhu, yang bercabang darinya masailu kathir, masalah-masalah yang banyak.
au furu'un katsira, atau cabang-cabang yang banyak. Itulah definisi dari kaidah secara bahasa. Kemudian beliau mengatakan, wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba' allati dzakaraha asy-syaikh rahimahullah ma'rifatu at-tauhid wa ma'rifatu asy-syirk. Ya. Dan isi dari risalah qawaid al-arba' ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah ma'rifatut tauhid, yaitu mengenal tauhid, wa ma'rifatus syirk, dan mengenal kesyirikan. Ya. Inilah isi dari al-qawaidul arba', yaitu tentang mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Mengapa ini penting? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa ma hiya al-qa'idatu fi at-tauhid, ya, dan apa itu kaidah di dalam tauhid, wa ma hiya al-qa'idatu fi syirk, lalu apa pula itu kaidah di dalam kesyirikan. Lianna kathiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadaini al-amrayn, karena sesungguhnya kebanyakan manusia ya berserampangan di dalam kedua perkara ini. Ya. Yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa, mereka berserampangan di dalam makna tauhid. Apa itu tauhid? Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirk, dan mereka berserampangan di dalam makna kesyirikan. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa, masing-masingnya menafsirkan keduanya ya di atas hawa nafsunya. Ya. Jadi dia memaknai tauhid itu berdasarkan hawa nafsunya atau dugaannya saja. Ya. Padahal seharusnya memahami tauhid dan memahami kesyirikan itu haruslah berdasarkan dalil. Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, lakinnal wajiba annana narji'u fi taq'idina ila al-kitab was sunnah. Akan tetapi wajib, ya, yang wajib adalah bahwa kita mengembalikan, bahwa kita kembali di dalam penetapan akidah kita, ya, di dalam penetapan akidah kita kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Di dalam menetapkan akidah, ya, kita wajib kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kata beliau, liyakuna hadha at-taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar penetapan akidah ini menjadi penetapan akidah yang benar, yang selamat, yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penetapan akidah yang benar adalah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perkataan Syekh Fulan, ya, tetapi berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkara agama, maka kita wajib menetapkannya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hadainil amrainil azimain, apalagi di dalam kedua perkara yang besar ini. Ya,
perkara yang paling besar di dalam agama adalah perkara at-tauhid wa syirk, yaitu perkara tauhid dan kesyirikan. Ya, ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama. Asy-Syaikh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'ida min 'indihi aw min fikrihi. Ya. Dan Syekh rahimahullah tidak menyebutkan kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah ini dari dirinya sendiri atau dari pemikirannya sendiri. Ya, artinya beliau tidak menyebutkan kaidah-kaidah tersebut berdasarkan hawa nafsu beliau. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin. Sebagaimana yang itu dilakukan oleh kebanyakan orang yang berbuat serampangan, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, yang melakukannya berdasarkan hawa nafsu. Wa innama akhadha hadhihi alqawa'ida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratih. Akan tetapi beliau hanya mengambil kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah ini dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirah beliau. Jadi dasar dari beliau mengambil kaidah-kaidah itu, yaitu kaidah yang 4, untuk memahami hakikat tauhid dan memahami hakikat kesyirikan adalah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan, fa idza arafta hadhihi al-qawa'id wa fahimtaha sahula 'alayka ba'da dhalika ma'rifatu at-tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Maka apabila kamu sudah mengetahui, ya, kaidah-kaidah ini dan kamu sudah memahaminya, akan mudah atasmu setelah itu mengenali tauhid yang di mana Allah mengutus rasul-rasulnya dengan tauhid itu, ya, dan menurunkan kitab-kitabnya dengan tauhid itu. Wa ma'rifatu syirki alladhi hadzara Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah, dan mengenali kesyirikan yang Allah sudah memperingatkan dari itu dan menjelaskan bahayanya, ya, dan keburukannya di dunia dan di akhirat. Ya. Wa hadha amrun muhimmun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkami as-salati waz-zakah wal ibadati wasairil umuri diniyah, dan dia lebih penting atas kamu, ya, daripada mengetahui atau mengenali hukum-hukum salat dan zakat dan ibadah-ibadah dan yang lainnya dari perkara-perkara diniyah, ya. Lianna hadha huwa al-amru al-awwali wal asas, karena ini adalah perkara yang utama dan asas, ya, perkara yang pertama dan terutama, ya, dan perkara yang asas. لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات
لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. Karena sesungguhnya salat, zakat, haji, dan yang selainnya dari ibadah-ibadah tidak benar, tidak sahih apabila tidak dibangun di atas pokok akidah yang benar. Ya. Wahiyat tauhid, dan dia adalah tauhid al-khalisu lillahi azza wa jal, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah azza wa jal. Dan itulah yang bagian pertama dari video ini yang dapat kami sampaikan kepada kaum muslimin sekalian. Dan pada bagian deskripsi dari video ini, kaum muslimin sekalian bisa terhubung kepada tautan ya, yang menghubungkan ke soal-soal kuis ya, soal-soal kuis. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Silakan dijawab soal-soal kuis. Ya, kita akhiri, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.